Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik semua Nur Iswan Channel. Kita akan melanjutkan setelah bahas banjir. Kemudian kali ini kita akan bahas soal macet atau kemacetan di Jakarta. Sedikit diulang, banjir dan macet dititipkan kepada Mas Heru Budi Hartono oleh Pak Jokowi. Jadi banjir sudah selesai kita bahas kemarin, sekarang kita bahas macet. Nah, bagi kawan baik semua yang mungkin tinggal di Jakarta, kemudian di daerah sekitar daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang Selatan atau Tangerang, kemudian bahkan sekarang itu yang mobilisasinya ada di kota Jakarta itu sudah sampai ke Serang. Bahkan sebagian teman-teman saya itu tinggalnya malah di Jogja, di Tegal, di Cirebon. Weekdays mereka di Jakarta, weekend mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan keluarganya itu kadang-kadang disimpan di kampung sana. Jadi memang Jakarta itu masih menjadi impian kehidupan bagi begitu banyak orang. Nah, sebagaimana kota metropolitan ya munculnya crowded kan akhirnya meng-create kemacetan. Nah, kalau teman-teman yang memang sudah lama tinggal di Jakarta, saya sendiri ya belum lama tinggal di Jakarta, ya masuk ke Jakarta itu sekitar tahun 1986, belum lama dibandingkan dengan yang sebelumnya masuk ke Jakarta itu tahun 60, tahun 70, mungkin tahun ya sejak SMA di Jakarta itu ya saya pernah mengalami. Jadi saya bisa menyelami, memahami dan mengurai. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua tentang bagaimana progres pemerintah dari tahun ke tahun, dari dekade-dekade tentang kemacetan ini. Jadi memang ya wajar kalau Pak Jokowi itu nyebut soal macet itu ya wajar. Bagi sebagian orang itu dianggap sindiran katanya, karena banjir dan macet nggak berhasil untuk Mas Anies gitu kan. Tapi yang tahu bahwa itu sindiran atau niat halus kan ya niat baik atau menyindir Anies ya itu hanya Pak Jokowi sendiri dan Tuhan yang tahu gitu. Tapi kembali ke soal kemacetan. Jadi saya sendiri mengalami fase-fase dari tahun 86 itu. Saya adalah penumpang Metro Mini karena SMA saya di Jakarta Pusat, saya tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya bagi ya kawan baik yang tinggal daerah sekitar situ ya pasti tahu yang namanya Metro Mini T41, Metro Mini P07, Metro Mini P10, P11 di daerah Sunter ya kan, dari Sunter ke mana namanya Senen gitu. Jadi saya juga penikmat bis 43 dari Tanjung Priok ke Cililitan dulu, yang kemudian dirubah menjadi kampung rambutan. Jadi kisah saya dengan transportasi publik itu ya tuntas. Juga mencicipi sebelum komuter itu ya kereta. Kereta itu dulu orangnya itu di atas gitu. Sampai naik saking nggak muatnya itu orangnya naik di atas gerbong. Ya kawan baik yang milenial sih mungkin hanya lihat di foto atau di video masa lalu kan. Tapi kalau saya pernah masuk di etape itu. Kemudian bahkan di 2010 ke sini juga menjadi penikmat, menjadi rocker, rombongan kereta gitu dari Bekasi ke Cikini gitu. Dan kalau naik itu, kalau pagi-pagi itu harus dorong-dorongan gitu. Nah, itulah kisah
bagaimana kemacetan dan transportasi terjadi di Jakarta. Nah, sebenarnya apa sih akarnya itu? Kalau Mas Anies kemudian mengeluarkan mantra yang bernama integrasi, ya kan? Integrasi transportasi Jakarta antara MRT, LRT, bis dan angkot, ya kan, digabung semua. Nah, kemudian jadi ada istilah-istilah baru yang diperkenalkan oleh Mas Anies yang kemudian kita sebagai warga Jakarta, oh, ya kan, wow gitu. Jadi ada yang namanya ABT, account based ticketing, jadi pakai tiket, kemudian ada tata kelola yang baik segala macam. Tapi sebelum ke situ, kita ingin telah lebih jauh. Kita telah apa sih akar masalahnya, kemudian setelah ketemu akar masalahnya, ya gimana sih Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Mas Anies selama 5 tahun dari 2017-2022 itu menangani hal ini, ya kan, mengidentifikasi masalahnya dan kemudian menangani. Nah, saya ingin mengutip pendapat pakar kebijakan publik itu yang bernama Andrinov Saniago, mantan Menteri Bappenas. Ia menyebut, ya, setidaknya tuh ada 9 kata dia masalah, akar masalah kenapa kemacetan itu terjadi di Jakarta, ya. Satu, dia bilang, ruas jalan atau lahan jalan itu kecil banget di Jakarta itu. Hanya 6,2% dari total lahan DKI Jakarta. Kebayang ya? Gitu, cuma 6,2%. Makanya wajar kalau kemudian pemerintah pusat dan DKI itu kan kalau menggeser orang dan bangunan itu kan mahal sekali, jadi diangkat aja. Gitu. Makanya lahirlah namanya tol Wiyoto Wiono dan tol lingkar dalam gitu. Itu sebenarnya karena itu. Kemudian moda angkutan umumnya itu belum siap gitu. Nah, ya artinya transportasi publiknya tuh nggak siap, jadi akhirnya orang itu masuk ke situ semua gitu. Nah, Mas Anies memaparkan data itu terkait dengan jumlah kendaraan mobil dan motor itu yang lalu lalang di Jakarta itu ada, tahu nggak berapa? 16 juta motor yang lalu lalang di Jakarta. Pasti tidak hanya orang Jakarta, tapi dari warga daerah penyangga. Mobilnya berapa? 3,5 juta mobil. Kebayang? Jadi kalau pada saat rush hour atau pada saat rush hour itu ya pada saat orang berangkat kerja dan pulang kerja, itu namanya rush hour, itu kebayang ya. Tumplek semua di jam itu. Kemudian apalagi setelah hujan berhenti, itu bisa 2-3 jam sampai 4 jam. 4 jam kawan baik. Kalau teman-teman yang di berbagai pulau di luar Jakarta ya mungkin merasakannya pada saat berkunjung saja, ya kan. Jadi jumlahnya itu sedemikian besar. Nah, kemudian nomor 3 kata Mas Andrinov Saniago, itu minimnya jembatan seberang untuk orang. Jadi kalau orang nyebrang kan pasti berhenti. Nah, itu minim, termasuk terowongan. Kalau di kota-kota global dunia yang maju, itu memang lebih banyak tuh ke terowongan kalau nyebrang itu. Gitu. Ada dan jembatan penyeberangan. Yang keempat, dia bilang wrong policy untuk perumahan. Jadi kebijakan yang kurang tepat dalam pembangunan perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Lebih banyak yang horizontal, rumah tapak atau landed house. Mestinya untuk kota-kota metropolitan dan daerah penyangga itu vertical oriented gitu, ya kan. Nah, itu juga dijadikan rujukan oleh Mas Anies dalam membangun rumah, makanya banyak rumah susun. Kemudian kelima itu persimpangan sebidang. Persimpangan sebidang itu ya ini jalur kereta
ya ini jalur mobil dan motor. Kebayang ya? Jadi kalau keretanya lewat, pintu keretanya ditutup, nah itu. Apalagi misalkan jumlah kereta komuter lain di Jakarta itu kan bertambah trafficnya. Jadi akhirnya kan ya jadi bottleneck tuh gitu. Jadi kurang. Jadi kalau persimpangan sebidang itu kan, dan ini melibatkan tidak hanya Pemprov DKI ini juga melibatkan pemerintah pusat. Mestinya solusinya tuh, dan itu yang dilakukan secara gradual oleh Mas Anies dan pemerintah pusat itu ya membangun banyak flyover atau underpass. Bahkan turnaround itu juga ada. Kalau pernah ke daerah mana namanya Pasar Minggu, Lenteng Agung sana dekat kantornya PDIP itu, kalau di Jalan Pasar Minggu Raya tuh turnaroundnya tuh dinaikin ke atas terus muter. Jadi bukan di bawah, sehingga tidak mengganggu kemacetan yang untuk jalan yang lurus gitu. Nah itu yang ke-5. Ke-6, nah ini juga nggak, ini harus kerjasama semua pihak kalau ini. Pertumbuhan penduduk di daerah penyangga serta urbanisasi ke kota Jakarta dan daerah penyangga itu tinggi sekali gitu. Hitungan dia ya sekitar 4%-an di setiap tahunnya, kata Mas Andrinov. Kemudian yang ke-7 itu banyaknya bottleneck. Bottleneck itu biasanya bottleneck itu ada pintu tol ya kan, atau ada belok ke kiri tapi kemudian antri panjang, itu jadi bottleneck, sehingga orang harus satu persatu. Kalau belokan kirinya itu jalannya kecil harus gantian, udah pasti itu jadi bottleneck. Dan itu banyak sekali bottlenecknya di Jakarta. Nah berikutnya itu adalah mirip dengan nomor 2 tadi, moda angkutan umum belum siap, artinya kurangnya angkutan publik, angkutan massal, angkutan yang bisa mengangkut orang ya. Sekarang sudah dimulai, apalagi dalam 5 tahun terakhir ya sudah mulai banyak. Nah kemudian terakhir itu kata Mas Andrinov itu ya buruknya tata ruang dan mudahnya pemberian izin ke mall, kan itu begitu ada mall itu creating the crowded lagi, banyak orang yang ke situ ya akhirnya antri orang masuk ke situ jadi bottleneck lagi. Nah itu ada 9. Nah tentu saja kemudian akar masalah ini kan pasti sudah dipelajari oleh semua gubernur dan Pemprov DKI. Tapi faktanya kemacetan di masa lalu itu kita nggak ngerti berkurang atau tidak. Nah supaya kita jernih kawan baik semua ya kita loncat ke karena mau berakhir masa tugas Mas Anies, ya Mas Anies itu selama 5 tahun ngapain aja gitu kan, terus hasilnya apa gitu, kalau orang Jakarta bilang gitu, apa hasilnya, ada kagak ya kan, nah gitu kira-kira gitulah bahasa Betawi. Nah kita lihat data-datanya. Tadi sempat saya singgung, Mas Anies memperkenalkan apa yang disebut dengan integrasi transportasi, kemudian account based ticketing, melakukan penataan rute, perbaikan pengelolaan, ya kan, digitalisasi, perbaikan halte, dan banyak. Semua sebenarnya kalau disebut satu-satu ya lumayan. Tapi yang pasti Mas Anies itu membuat penyederhanaan dalam mengidentifikasi akar masalahnya. Jadi menurut dia tuh akar masalahnya itu adalah kalau dulu pembangunan itu car oriented development. Jadi pembangunan yang berorientasi untuk melayani kendaraan pribadi atau roda 4, roda 2 dan lain sebagainya. Nah, paradigma ini dia rubah menjadi transit, ya kan?
oriented development. Jadi pembangunan yang berorientasi kepada transit ini, keywordnya sebenarnya orang didorong untuk mempergunakan transportasi massal atau transportasi publik. Nah, saudara kembar dari transportasi ini ada dampak ikutannya. Kalau orang didorong untuk transportasi yang berorientasi kepada transit, maka rumahnya itu harus juga kebijakannya itu menjadi rumah susun, jadi vertikal seperti tadi Mas Andrino sebutkan tadi itu. Kemudian apalagi membangun trotoar ya, selama 5 tahun Mas Anies konon katanya membangun 240 km trotoar, dan kalau ke Jakarta kawan baik semua, trotoarnya tuh lebar-lebar. Kalau dulu trotoar itu ini jadi jalan tol. Jalan tol apa? Jalan tol motor. Jadi yang jalan kaki dengan yang pakai motor itu rebutan di sini. Gitu. Sampai kita tuh dulu mepet-mepet gitu, dan itu dianggap sesuatu kenyataan hidup lah gitu. Nah, tapi sekarang itu jarang sekali. Karena warganya juga itu mulai memiliki kesadaran. Jadi kalau ada motor atau mobil naik ke trotoar, itu mata semua masyarakat tuh ngelihat yang memilikinya itu hukumannya jelas. Ini orang ini nggak ngerti atau sableng atau nggak beradab gitu, kira-kira gitu tuh. Jadi sekarang saya hampir boleh dikatakan tuh ya jarang sekali melihat motor itu jalan di atas trotoar. Jadi kembali saya tegaskan, dari car oriented menjadi transit oriented. Nah, kemudian integrasi transportasi itu juga membawa dampak yang luar biasa, sehingga memindahkan masyarakat, baik masyarakat Jakarta sendiri maupun masyarakat di luar Jakarta, itu menjadi pindah ke angkutan massal. Nah, kita langsung saja ke jumlah penumpang transportasi publik gitu. Setelah sarana dan prasarana transportasi publik ini dibangun, hasilnya apa? Gitu. Tidak hanya dibangun tapi diperbaiki, kemudian dimodernisasi, dibuat nyaman gitu. Nah, hasilnya apa? Lihat angkanya. Jumlah penumpang tahun 2017 itu 144 juta satu tahun 2017. Kira-kira perharinya itu 489.852 menurut data dari Dinas Perhubungan DKI, ya kan? Tahun 2019 saja sudah melonjak menjadi berapa? 288 juta, artinya 2 kali lipatnya. Kira-kira itu perharinya berapa? Sekitar 1 juta gitu. Jadi luar biasa. Jadi angka yang tadi itu 2020. Jadi melonjak 2 kali lipat dari tahun 2017. Oke? Nah, kemudian cakupan transportasi publik ya dari semua area Jakarta itu di 2017 itu hanya 48%. Jadi ada 42% area yang terakses atau di cover oleh transportasi publik. 2021 berapa? 87%. Jadi hanya tersisa 13% lagi. Nah, ini tugas Mas Heru sebagai pejabat gubernur ini, melanjutkan supaya semua orang dekat, kurang lebih ya jalan mendapatkan akses ke kendaraan itu ya 100 meter lah gitu, paling jauh gitu. Jangan 1 kilo, orang jadi males ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, soal kemacetan kita pakai data TomTom aja deh gitu.
ya kan. TomTom ini ya lembaga transportasi dunia gitu, yang selalu melakukan pemeringkatan tentang kemacetan. Hasilnya apa? DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir. 2017 Jakarta menempati peringkat ketiga. Kalau peringkat ketiga tuh bukan hebat, itu malah parah, berarti macet banget gitu loh. Berarti Jakarta itu top 3 gitu. Jakarta peringkat ketiga dengan tingkat kemacetan itu 58%. 2018 turun peringkat ke-7 53%. 2019 turun lagi ke peringkat 10, tapi prosentasenya masih sama, 53%. Nah, mulai signifikan itu ketika konsep integrasi transportasi ini juga jadi, MRT jalan, ya kan, fasilitas diperbaiki, konsep Jaklingko juga masuk, tiketing dulu 5.000 dan sekarang mungkin maksimum sekitar 10.000 tiketing sampai ke tujuan, ya kan. Angkot-angkot juga, dulu ada angkot tuh namanya Koperasi Wahana Kalpika, warnanya merah tuh. Kalau di Tanjung Priok tuh banyak sekali. Nah, sekarang itu masih ada yang merah tapi juga udah berganti biru karena Pemprov DKI bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha angkutan swasta itu untuk memperbaiki fasilitas, ya kan. Nah, 2020 itu dari peringkat 10 merosot drastis turun ke peringkat 31 dengan tingkat kemacetan 36%. 2020. Jadi turunnya jauh tuh. Artinya pengendalian dan kebijakan yang ditempuh oleh Mas Anies ini relatively lumayan berhasil, ya kan. Di 2021 merosot lagi peringkatnya menjadi 46 di seluruh dunia, kota besar di dunia, ya kan. Coverage kemacetannya itu, level kemacetannya itu 34%. Jadi itulah data-data, ya kan, yang ada berdasarkan dampak dari penanganan, pembangunan, perbaikan, peningkatan kemacetan di Jakarta. Demikian kawan baik, supaya kita sama-sama memahami dengan jernih dan objektif. Jadi kalau kita lihat kinerja Mas Anies di dalam hal kemacetan itu seperti apa, itu yang tadi selama hampir 22 menit saya ucapkan. Nah, ini menjadi PR Mas Heru Budi Hartono. Kemudian silahkan tentu saja diteruskan hal-hal yang baik dan semoga Mas Heru bisa menangani jauh lebih baik pada masa tugasnya. Selamat juga dan terima kasih kepada Mas Anies yang selama 5 tahun fokus dan punya komitmen tinggi untuk memperbaiki tingkat kemacetan di Jakarta. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.